Innal hamdalillah nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nassaha al ummah wa jahada fillah haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Bapak hadirin sidang jamaah Jumat, para tamu Allah, yang mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di setiap limpahan rahmat, nikmat, karunia, hidayah dan keimanan yang sampai siang hari ini senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak bisa kita hitung, nikmat yang tidak bisa kita rinci satu persatu, karena begitu banyaknya nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jikalaulah kalian ingin menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah, maka sungguh kalian tidak akan bisa menghitungnya, karena begitu banyaknya titipan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan segenap limpahan rahmat, karunia dan hidayah yang masih Allah berikan pada hari ini, kita bisa melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar keselamatan, kesejahteraan Allah curahkan kepada qudwah tauladan kita, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malah kembali kita perbaharui keimanan, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha memperbanyak kebaikan dan amal saleh, karena kemuliaan manusia kaum muslimin di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan dilihat dari segi pangkat dan kedudukan, harta dan kekayaan, tetapi mulianya kita di hadapan manusia adalah ketika kita berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa di sisinya, menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan berusaha meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, kelalaian dan dosa yang telah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat, para tamu Allah, rahimani wa rahimakumullah. Wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita menyadari bahwa tidak boleh seorang hamba Allah menganggap remeh apapun bentuk dosa, apapun bentuk kemaksiatan. Sebagaimana di dalam agama ini kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh menganggap remeh apapun bentuk kebaikan dan amal saleh. Sebagaimana hadis beliau, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah kalian menganggap remeh apapun bentuk kebaikan. Maka begitu juga sebaliknya, sebagai orang-orang beriman, kita tidak boleh menganggap remeh apapun bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kaum muslimin bukan kecil atau besarnya dosa,
bukan banyak atau sedikitnya dosa, tetapi lihatlah kepada siapa kita telah berbuat dosa. Maka kata para ulama, al-muhaqqarat idza kathurat sarat kibaran bil asrar. Dan dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang kita anggap remeh, apabila kita lakukan secara terus-menerus, maka sungguh dosa itu akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata kaum muslimin, dari begitu banyak dosa hari ini, ada beberapa dosa yang dianggap remeh oleh sebagian ahli ibadah, dilakukan oleh orang-orang beriman, sementara dosa-dosa ini merupakan sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata para ulama, dosa yang dianggap remeh oleh sebagian ahli ibadah adalah ketika mereka tidak punya waktu, tidak punya keinginan, tidak punya semangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis yang dibacakan ayat-ayat Allah, majelis yang diajarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kesibukan kita terhadap dunia-dunia kita, kesibukan kita mencari harta, mencari nafkah untuk keluarga-keluarga kita, menghalangi kita untuk bisa belajar ilmu-ilmu agama, memahami ayat-ayat Allah, mendengarkan penjelasan-penjelasan para guru-guru kita, sementara ini merupakan amal yang sangat mulia di sisi Allah. Maka lihatlah di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, dia hadir dalam majelis ilmu, dia dengarkan ayat-ayat Allah, dia pelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat-nasihat para ulama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mempermudah langkahnya menuju syurga Allah nanti di akhirat. Bahkan kaum muslimin bukan hanya sekedar ibadah, akan tetapi menghadiri majelis ilmu, belajar ilmu agama, ini merupakan satu kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan. Bukankah Nabi pernah mengingatkan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu, mempelajari Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, perkataan para ulama, dia merupakan fardu kewajiban bagi setiap orang-orang beriman. Maka kalau kita pelajari dan kita fahami bagaimana definisi kewajiban bagi orang-orang beriman, apabila kita lakukan kita berpahala, apabila kewajiban itu kita tinggalkan, maka sungguh kita telah bermaksiat dan berbuat dosa kepada Allah. Maka kalau ada di antara kita kaum muslimin yang tidak punya keinginan, tidak punya waktu, tidak punya semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, hadir dalam majelis ilmu, ketahuilah kita telah melanggar satu kewajiban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita memahami firman Allah tabaraka wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksaan api neraka. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menukil perkataan Ali bin Thalib radhiyallahu anhu, makna menjaga keluarga kita, bagaimana memahami firman Allah menjaga mereka dari setiap api neraka Allah. Tu'allimuna auladakum min ulumi syar'iyyah, kata beliau, engkau ajarkan anak istrimu dengan ilmu-ilmu agama. Itulah cara kita menjaga mereka dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban kita kaum muslimin tidak hanya mencarikan nafkah untuk mereka. Kewajiban kita sebagai kepala keluarga bukan hanya memberikan mereka pakaian, memberikan mereka makan, mencarikan tempat tinggal untuk mereka, tidak. Ada kewajiban yang juga jauh lebih besar daripada itu, yaitu mengajarkan anak-anak kita memahami ke dalam dada-dada mereka ilmu-ilmu agama. Karena ini memiliki tanggung jawab sampai ke akhirat. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, inna ahlaha wa auladaha yata'allaqu bainahuma hatta yaumil qiyamah. Tanggung jawab kita bukan hanya di dunia, tapi tanggung jawab kita nanti sampai ke akhirat.
Maka lihatlah ada orang tua nanti di akhirat dalam banyak hadis. Nabi SAW ingatkan ada orang tua yang akan mendapatkan dan merasakan kebaikan-kebaikan dari anak-anaknya. Ada orang tua yang nanti mendapatkan mahkota di surga Allah Subhanahu wa taala karena dulu di atas dunia kebaikan-kebaikan dari anak cucunya adalah orang-orang yang menghafal, mempelajari, membaca dan mengamalkan ayat-ayat Allah. Apa kata Nabi? Man qara'al Qur'ana wa amila ma fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Siapa yang senang membaca Al-Quran, siapa yang suka menghafal ayat-ayat Allah dan berusaha mengamalkan setiap apa yang ada di dalamnya, lihatlah bagaimana Nabi ingatkan, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, akan dipasangkan bagi orang tuanya satu mahkota di syurga Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya kaum muslimin, ada orang tua yang nanti di akhirat dia gagal masuk surga Allah dengan kebaikan amal saleh yang telah dia usahakan untuk dirinya. Tetapi sayangnya ketika berada di pintu surga Allah, mereka kembali ditarik oleh anak cucunya. Wah ya Allah, kami tidak redha orang tua kami masuk ke dalam surgamu karena dulu di atas dunia lam yu'arifna ma yajibu alaina min haqqi. Mereka tidak mengajarkan kami, mengenalkan kepada kami ilmu-ilmu agama. Mereka tidak fahamkan kepada kami apa makna rukun iman, rukun Islam. Mereka tidak menyuruh kami untuk melaksanakan salat. Mereka membiarkan kami ketika membuka aurat, berkhalwat laki-laki dan perempuan. Maka sungguh itu pertanggungjawaban yang harus kita berikan dan kita laksanakan ketika berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya kaum muslimin, bagaimana kita mengajarkan anak kita ilmu-ilmu agama? Bagaimana kita mengajarkan mereka pemahaman-pemahaman agama sementara kita saja tidak punya waktu, tidak punya keinginan, tidak punya semangat untuk mempelajari dan mendalami ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, dosa yang dianggap remeh oleh sebagian ahli ibadah, kata para ulama, adalah ketika ibadah yang kita lakukan tidak menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah hanya ketika kita salat. Kita takut kepada Allah hanya ketika kita berpuasa. Kita takut kepada Allah hanya ketika kita berada di masjid. Tetapi ketika keluar dari tempat-tempat itu, selesai kita beribadah, rasa takut itu hilang, rasa malu itu habis. Senantiasa seringkali ahli ibadah keluar dari ibadahnya, dia kembali bermaksiat dan menganggap remeh dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kaum muslimin, setiap ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya harusnya mengantarkan kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Seorang akan terhalang berbuat maksiat, seorang akan terhalang berbuat dosa ketika di dalam hatinya terdapat rasa-rasa takut kepada Allah. Anak yang takut kepada Allah, dia tidak akan melawan kepada orang tuanya. Orang tua yang takut kepada Allah, dia tidak akan membiarkan anaknya bermaksiat, berkhalwat laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Pedagang yang takut kepada Allah, dia tidak akan pernah berbuat curang, dia tidak akan pernah menipu, dia tidak akan pernah memakan hak-hak orang lain, karena dia tahu dengan hadis Nabi, man ghasyana falaisa minna, siapa yang berbuat curang, siapa yang menipu, dia bukan bagian dari umatku, kata Nabi. Sehebat apapun ibadah yang kita lakukan, ketika di luar ibadah itu kita berbuat curang, kita menzalimi harta orang lain, maka kita bukan bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan yang takut kepada Allah, dia tidak akan membuka auratnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Laki-laki yang takut kepada Allah, dia tidak akan pernah mencari dengan jalan yang tidak hak, memakan dengan jalan yang haram. Karena ketika dia mencari nafkah dengan jalan yang tidak diredoi oleh Allah, yang dia pertaruhkan adalah kehidupannya nanti di akhirat. Bukankah dalam hadis, innal jasada nabata minas sikhti fannaru aula bihi, tidaklah jasad yang tumbuh dari yang haram, daging-daging yang tumbuh dari yang syubhat,
kecuali tempat kembali dari daging itu adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ini menjadi perhatian bagi kita kaum muslimin. Seorang hamba Allah ahli ibadah, dia senantiasa menjaga dirinya dari sesuatu yang syubhat, mencari dengan jalan yang haram, memakan hak-hak orang lain, memakan riba, yang tentunya ini adalah perbuatan yang kita anggap remeh tetapi sangat berbahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan baru yang terakhir kata para ulama, dosa yang dianggap remeh ahli ibadah ketika lisan-lisan kita tidak mampu kita jaga dari segala keburukan, seringkali mencela orang lain, seringkali membuka aib-aib saudara kita, merendahkan orang lain, menjatuhkan orang lain. Sementara lisan-lisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harusnya kita pergunakan untuk berzikir, beristighfar, memuji, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya seringkali ahli ibadah terjatuh kepada perbuatan buruk itu, dia anggap remeh, padahal dia sangat berbahaya. Ketika datang seorang kepada Nabi, ya Rasulullah, fulanah sha'imah bin nahar wa qa'imah bil lail. Ada seorang perempuan Nabi, dia rajin beribadah. Siang hari dia berpuasa, malam hari dia salat malam. Tidak hanya ibadah-ibadah wajib, bahkan dia iringi dengan ibadah-ibadah sunnahnya. Walakin tu'zi jiranaha bilisaniha, tapi lisannya seringkali menyakiti tetangganya, seringkali membuka aib-aib tetangganya, seringkali menjatuhkan tetangganya. Aina makanuha, kalau ada orang seperti ini ya Rasulullah, dari segi ibadah dia bagus tetapi lisannya tidak mampu dia jaga, di manakah tempatnya wahai Nabi? Apa kata Rasulullah? La khairalaha wa hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan bagi orang itu, tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah muliakan, maka seharusnya sebagai orang-orang beriman kita diajarkan oleh Nabi untuk senantiasa berusaha istiqamah menjalankan setiap kebaikan, ketaatan, amal saleh, karena itulah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa. Tetapi di balik itu jangan pernah kita menganggap remeh setiap kemaksiatan, setiap dosa yang tentunya kita tidak tahu, bisa jadi dengan dosa-dosa itulah Allah akan hinakan kita, Allah akan azab kita, bahkan bertahun-tahun bisa jadi kita dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita pernah melakukannya, keluarga kita pernah melakukannya, maka sama-sama kita ajak diri kita dan kita semua untuk senantiasa beristighfar, bertaubat. Mudah-mudahan ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar seluruhnya akan dimaafkan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Moga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.